Jadi begini ya, saya ini belajar sejarah. Jadi dalam suatu republik yang baik, ya, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Esensi pesta demokrasi adalah pemenuhan perwujudan kedaulatan rakyat agar dapat melahirkan sebuah transisi kekuasaan dengan cara yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia. Harapan beragam dari elemen masyarakat mendapatkan sebuah kedamaian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memimpikan sebuah kebebasan dan demokrasi yang berkeadaban. Masyarakat Indonesia merindukan sebuah keadilan yang tegak dan tidak berpihak. Masyarakat Indonesia juga berharap agar semua transaksional segera dihentikan pada laga pemilu 2024. Begitu juga akses politik transaksional menjadi penyebab adanya 167 kepala daerah ditahan oleh KPK. Politik transaksional inilah adalah kunci masuknya para oligarki ke dalam politik. Hentikan ragam polarisasi politik identitas, karena sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa ini ke depan. Polarisasi politik terlalu parah dan hanya terjadi di struktur masyarakat arus bawah, bukan pada elit politik. Orientasi pembangunan nasional ke depan harus menjadi Indonesia sentris dengan mempercepat sebuah transformasi ekonomi dan teknologi guna menguatkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia menuju kemapanan dan kemandirian yang sesungguhnya. Salam juang, fiat justisia, ruat kulum, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Mohon izin berdiri Bapak Rektor yang sangat saya muliakan, mudah-mudahan beliau sehat. Bapak Wakil Rektor, matur nuwun atas undangannya. Bapak Direktur Pascasarjana, posisi saya ini sama beliau, Direktur Pascasarjana, saya di Unisma, beliau di Unsuri, sama-sama bintang 9, ditambah nggak boleh, dikurangi apalagi. Kemudian Bapak Kaprodi yang saya hormati, Pak Hakim, enggak apa-apa, kalaupun enggak bisa di show up enggak apa-apa. Bapak Moderator, Bapak Profesor Dr. Sunarno Dibowo, senior saya, guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Halim Subahar. Kalau Pak Direktur Pasca itu beliau sudah senior, kemarin Direktur Pasca Winkhas Jember. Beliau juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan dekat-dekat saja Pak Rektor, karena beliau yang ecer itu bahasa Sidoarjo, ecer, membagi beasiswa Pemprov Jawa Timur
yang S1 ke Mesir, yang kedua di berbagai S2, yang S3 itu di Jawa Timur. Beliau yang nangani programnya Bu Khofifah untuk penguatan. Saudara-saudara mahasiswa Pasca yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan juga kerasan di sini cepat selesai, kualitas terbaik. Suatu hari 2007 saya diminta untuk kuliah tamu di sebuah universitas pasca sarjana di Murcia University di Spanyol 2007. Mata kuliahnya itu politik in Asia, politik di Asia, nanti termasuk politik di Indonesia, termasuk politik di Jawa Timur, termasuk politik di mana Sidoarjo. Ya kalau perlu nanti dijelaskan politik pilkades di Sidoarjo. Saya cerita, in Indonesia, di negara saya, we have 17,000 islands. Kami punya 17.000 pulau. Mahasiswa Pasca di Spanyol itu mendengar Indonesia 17.000 pulau itu terbengong-bengong. Padahal di sini ya sekolah SD kelas 6 geografi sudah ngerti. Harus hafal 17.000 pulau. We have more than 350 ethnics and languages and tradition. Kita punya 350 lebih etnik, tradisi dan bahasa. Kalau bahasanya malah lebih dari itu, bisa 600. Saya bilang, do you know Bali? Apakah kalian tahu Bali? Sebagian, yes, I have been there. Saya pernah ke sana. This is only one of 34 provinces in Indonesia. Itu hanya satu saja provinsi dari 34 provinsi Indonesia. Jadi mahasiswa Pasca di Murcia University Spanyol itu tidak ada sekolah SD, ketemu saya itu, dan terbengong-bengong. We have Pancasila. Ini masuk Pak Wibowo. Pancasila is 5 principle, 5 dasar, termasuk demokrasi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin. This is demokrasi. Dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu ada tujuan dari semua negara ini dibentuk, pembangunan dilaksanakan. Nah, maknanya ialah lahir procot Indonesia itu sudah sangat-sangat bineka. Indonesia itu sudah sangat polarized. Polarisasi sudah terpecah. Dengan sendirinya nggak ada yang mecah, Pak Rektor. Yang mempersatukan ialah tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemimpin-pemimpin yang waktu itu Soekarno, Hatta, Maramis, Abikusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Wahid, Kiai Haji Maskur, Kiai Haji khas itu Ahmad Siddiq, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, semua persatuan. Dari hal itulah yang menjadikan Indonesia sekarang itu menjadi bersatu. Di pertemuan yang lain saya ditanya, sekarang itu Pak PBNU, Muhammadiyah, Kementerian Luar Negeri, semua yang di Jakarta itu antri tamu luar negeri dengan satu pertanyaan, how can you unite your country with various
religions. Bagaimana engkau mempersatukan sebuah negara dengan agama yang berbeda-beda? Di Indonesia itu paling rukun Pak, paling rukun. Yun sewu, mungkin ada yang lebih dari 24 negara, saya telah 25 lebih. Kacau dunia sekarang ini, kacau. Amerika itu dikira kacau itu, antara black and white, kacau antara immigrant and indigenous. Kalau ini disiarkan internasional, di Australia itu ada indigenous. Orang-orang dari Inggris, Amerika datang tidak pulang. Penjajahan di seluruh dunia terjadi, Inggris itu 1/4 dunia pernah dijajah. Semua pulang, Belanda pulang, Jepang pulang, Inggris pulang, kecuali di Australia nggak pulang-pulang. Nah, bagaimana engkau bisa mengatur negaramu? Pemilu Pak. Ya, guru besar saya izin administrasi pemerintahan atau government studies, studi pemerintahan. Jadi saya tahu bagaimana Indonesia di bawah Soeharto was the most centralized country. Negara yang paling terdesentralisir di dunia dulu itu Indonesia. Sekarang most this country. Negara yang paling terdesentralisasi di dunia itu penelitian itu. Disertasi saya New Direction for Decentralization in Indonesia, ngurus otonomi yang paling top Indonesia, pemilu paling top Indonesia. Gimana ada negara 1971 pemilu tukeran-tukeran titik enggak apa-apa, 77 pemilu tiap 5 tahunan, 82 pemilu, 87 pemilu, 92 pemilu, 97 pemilu, 99 2001 2004, dalam waktu 5 tahun 3 kali pemilu nggak ada apa-apa. Paling rame itu kudu apa-apa Pak, lain dengan Timur Tengah. Rame itu karena pembagiannya duit gak baris ngonae. Sakjane rame itu paling rong dina ngonae, jarno ae karena duit lak meneng. Iya. Loh, apa ada di dunia ini orang yang kemudian bentrok? Nah, tadi disebut Pak Rektor, Sandiaga Uno sama Pak Prabowo. Setelah itu Prabowo jadi Menhan loh Pak, Menteri Pertahanan loh Pak itu, sing bawa apa namanya pertahanan nasional, itu sangat strategis, masuk di situ. Loh kok wingi pidato, saya bersaksi dulu kan saya 2 kali kalah sama Pak Jokowi. Setelah tahu Pak Jokowi, gitu, saya merasa bahwa dialah pemimpin yang paling hebat di dunia ini. Mek ngono tok ae karena jabatan selesai Pak. Jadi nek arek rame-rame iku Pak jarno ae. Jarno ae. Ya apa nek sekolahmu tak gratisi. Alhamdulillah Pak Masud. Lali partainya apa Pak? Sudah lah mau ngene-ngene Allahu Akbar. Kayak ana beasiswa Pak. Kayak ana beasiswa. Minimal kos-kosane di gratis nek seweneng arek-arek iku kok repot. Ndak ada yang ideologi yang macam-macam, ndak ono Pak nduk kene iki ndak ono. Wis ndak ono. Gubernur Bu Khofifah itu Pak 2008 maju kalah, 2013 maju kalah, 2018 saya sama Prof Halim menjadi bagian dari langsung menang rek ngawur ae. Langsung menang ya. Langsung menang. Lho ngono iku gosipul iku lho. Mari dadi wakil rame-rame, saiki dadi wali kota dilantik ambek Bu Khofifah. Matur nuwun Bu.
Ojo ado-ado kok repot. Ndak ada. Kita sama Pak Karwo enak-enak saja. Sungkem karena senior. Oh, pemasalah ya arek-arek iku mang Pak, pembagiannya gak roto. Arek-arek iku Pak wis kasih jabatan Pak, mingkem-mingkem dhewe Pak. Ambek koncone sing mengap dimingkepno pisan ambek dhewe. Bahasa tulangannya begitu. Saya ini sekolahnya luar negeri, lahirnya di Singopadu Tulangan Sidoarjo. Bapak Ibu sekalian, di mana kita? Saya di presentasi itu lengkap dan itu sudah saya tulis 4 tahun yang lalu. Gimana Pak Mas'ud ngurusin negara? Sudahlah, yang paling aman itu Indonesia, yang paling tentrem Indonesia, yang paling tepo seriro Indonesia, sing paling lalian ya Indonesia Pak. Wis lali. Jadi kalau 2024 besok gimana? Jarno ae. Ada Pak Anies Jarno ae. Sampeyan niku lala apa? Sing penting iku Pak, di rumah itu beres. Lah pengurusi Anies Baswedan iki sampeyan iki. Wong bayaran SPP kurang beres ngurusi Anies Baswedan iki sampeyan. Pak Ganjar anu ribut-ribut sampean melok ribut oleh opo sampean ya? Oleh opo sampean tak kandan oleh opo? Wis ngacung oleh opo sampean? Oleh serik tok Pak. Sapa? AHY. Bapak Ibu sekalian, demokrasi itu ada 5 syarat. Salah satu syarat disebut negara demokrasi is regular elections. Salah satu syarat negara demokrasi itu regular elections. Pemilu sing terjadwal pasti. Regular itu istiqomah. Kalau ada negara yang pemilunya istiqomah, demokratis. Kenapa Afrika disebut tidak demokratis? Karena pemilunya tidak istiqomah. Kenapa Iran, Irak, Yaman, Mesir di Timur Tengah nggak demokratis? Karena pergantian pemimpin itu hanya 2 cara, dipateni ambek dipenjara. Iya, Ayatullah Khomeini apa, kemudian masjid dipateni dhisik Pak. Kene biasa-biasa saja, nggak ada. Ndok ndi ana presiden kalah terus mati, nggak ono. Nggak ada, biasa aja. Gubernur biasa aja. Bupati loh marono ya mangan bareng nggak apa-apa. Nek diundang nikahan ya teko, kendurian ya teko, 1000 dinane bapak ya teko, nggak ada masalah. Inilah kualitas demokrasi. Jadi regular elections. Kenapa Arab Saudi Pak Mas'ud? Lihat masih Arab Saudi kendok kono tempatnya para ada Haramain. Ya emirnya, presidennya, kalau sudah presiden Saud ya bin Saud. Kalau presidennya bin Saud ya pokoknya anak presiden jadi presiden. Coba nduk kene. Ono enggak ngono? Gak ono toh. Kecuali di Yogyakarta. Enggak apa-apa Yogyakarta karena dia datang duluan sebelum Indonesia merdeka. Karena ada subsistem yang undang-undang khusus. No problem with our democracy. Kebetulan tadi saya belajar ilmu pemerintahan 20 tahun. Sudah datang kemana-mana, sudah datang kemana-mana. Yang kedua, yang disebut di demokrasi adalah every citizen has equal voting power. Dimana kalau setiap orang dihitung 1 suara, every citizen
setiap warga negara has equal, memiliki suara yang sama. Tukang becak satu suara, ya toh. Gojek satu suara, bojone Gojek satu suara, sing duwe Gojek lo Jakarta satu suara, profesor satu suara, guru besar satu suara, guru kecil ya satu suara, S1 ya satu suara, SD lulusannya satu suara. This is democracy. Syarat yang kedua, memenuhi syarat Indonesia memenuhi syarat. Jadi apa arek-arek ku ribet itu sing direbutno apane? Khilafah Pak Masud wis talah wis kowe sembayang ngoe sing apik wis entek-entek dhewe khilafah. Sampeyan ngurusi ngono tapi gak sembayang subuh lah padha ae. Kene iki ribute dhisik Pak Rektor. Aku ngerti Sidoarjo iku. Ngerti lah Sidoarjo, cilik nduk Sidoarjo kok. Apa mana aku ben cilik pian nduk pasar. Ngerti lah, pasar itu demokrasi yang paling demokrasi di pasar itu ya. Pira yo iku 250. Lho, kok 250? 200 kok yo. Yo gak iso. Ya gak tuku, gak duwe-duwe aja rene rek. Lho, demokrasi. Demokrasi. Macam-macam. Jadi nothing. Jadi saya ingin mengajak pemahaman bahwa Indonesia itu demokratis. Indonesia pemilunya paling keren. Saya ingin data siapa di sini ilmuwan politik. Saya ingin data mana negara yang lebih demokratis dari Indonesia. Datanya mana? Sampeyan negara ndi sampeyan anu? Wis pirang tahun sampeyan nduk kono. Nek tulangane dulu nek Mbuduran, Waru. Ya gak iso lah komparasi. Duline nang Krembung, Kriyan. Paling dol nang Batu. Atau kalau nang Batu gak iso ya nang minimal nang jembatan Suramadu lah. Maksud saya apa? Maksud saya ialah kalau kita mengkomparasi di Asia, Malaysia, no. Malaysia itu Pak janjian persemakmuran, perdana menterinya dipilih, tetapi rajanya gantian, Raja Selangor, Raja Kelantan, Raja Kedah, ya gantian. Pemilu kan wong raja kok pemilu. Makanya nek kepengin naik pangkat mahasiswa pasca sini iki. Nek sampean dudukane raja, minimal rabiane raja. Itu baru naik pangkat. Nek gak ngene pancet ae awake iki rek. Pancet ae. Thailand, loh apa maneh Thailand? Raja diraja, Pak. Bojone gak kaetung. Iya. Mana? Filipina. Oh, balik bentrok aja Pak. Singapura. Loh Singapura itu loh Pak, gabungan antara 3 etnis saja. Etnis Cina, etnis Melayu, etnis India. They have problem with nationality. We don't have. Mereka punya masalah dengan nasionalisme, kita tidak punya. Papua saja yang katanya paling timur, bahasanya Indonesia. Papua itu bahasanya Indonesia di samping bahasa daerah. Ayo, mana? Mesir, Yordan, Amerika Pak Masud. Nek gorong ro Amerika, ojo ngomong Amerika itu demokratis. Iya ta? They have problem with democracy. Karena mesin yang main, uang yang main lah ini mulai ditiru Pak sama kita. Sopo sing duwe akeh dadi. Nah ini mulai Indonesia penyakit itu digawa. Ada machinery, political machine, ada mesin-mesin politik. Yang terakhir, karena ini bukan kuliah tunggal. Kalau mau kuliah tunggal ya 1 semester Pak Rektor. 1 semester. Nah yang terakhir,
Indonesia harus melanjutkan tadi kalau empat pilar. Demokrasinya itu dia harus memilih pemimpin yang punya track record jelas. Track record itu catatan dulunya jelas. Kalau saya bilang ada lima idealitas yang harus dimiliki pemimpin Indonesia. Yang pertama, idealitas ideologis. Pancasila jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, Islam NKRI. Jadi namanya idealitas itu. Yang kedua, idealitas profesional. Ojo mek karena ngekei duit sampean pilih. Amblek nanti, Pak. Yang ketiga, idealitas sosial politik. Jadi kalau ada orang yang dulu pernah mimpin IPENU, IPPNU, mimpin Ansor, mimpin Fatayat, mimpin Muslimat, mimpin NU, mimpin Lakspesdam, mimpin Unsuri, pilih. Tinimbangane wong maro muncul ngono ae. Itu sosial ekonomi. Karena biar dia tahu kalau perlu merakyat. Kalau perlu merakyat. Dia yang dengan jabatan tinggi tetap sederhana. Tetap mau datang sowan ke masyarakat, mendengarkan aspirasi ibu-ibu, bapak-bapak, tukang-tukang becak, petani-petani, kemudian orang-orang yang di gunung, yang di pantai. Nah, saya sosial politik, sosiologis itu ya. Nah, saya iso mimpin tahlil, iso yasinan, iso istighosah. Karena apa? Kalau dia bisa tahlil, yasinan, istighosah, selamat itu lingkungan sampean itu. Langgar sampean selamat, yayasan sampean selamat, masjid sampean utuh malah makmur, zakat infak sedekah jalan. Pentingnya dikuliti apakah orang itu memahami masyarakat Muslim di Indonesia. Kemudian ada idealitas kepribadian yang kokoh. Orang kayak Gus Dur, ya toh, orang kayak Habibie, orang kayak Pak Harto, orang kayak Pak SBY, seluruh presiden kita. Saya termasuk orang yang mengatakan yakin seluruh presiden kita ini orang pilihan, orang baik, orang hebat, tidak bisa menjadi presiden Indonesia hanya karena kekayaan, hanya karena punya partai politik. Bahkan sosiologi politiknya nggak ada pernah Indonesia itu dipimpin oleh ketua partai politik. Ada nggak yang meneliti begitu? Pak Karno, Pak Masud, enggak. Pak Harto, itu pemilik 3 partai, Golkar, PDI, P3. Bukan. Pak SBY, itu pendiri. Habibie, ilmuwan. Jokowi, tukang kayu. Gubernur-gubernur juga sama. Khofifah, ketua muslimat, arek Wanyor Colo. Sederhana. Kerjanya 20. Ya, ini bagian aja lah. Banyak seperti beliau juga. Pilih yang itu. Saya kira itu, ini pembuka dari kuliah 1 semester. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Prof. Masud Said ini tentang penguatan menyangkut polarisasi, dalam arti kenapa menguatkan, jangan sampai nanti ketika adanya konsentrasi politik yang tarut marut kita harus mewaspadai. Nah, apa ini waspadai? Sudah cerita ideologi Pancasila sudah disampaikan,
baik konstitusi yaitu Undang-Undang 45, kemudian NKRI yaitu tentang kebangsaan, semua ada di situ. Kemudian di samping itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu sudah nanti bisa komunikasi, bisa dialog interaktif dengan Bapak yang sudah merupakan satu bagian stakeholder baik negara maupun swasta maupun adalah yaitu harapan-harapan dari kita semua. Nah, tentang sensitivitas akademika tentang masalah yang berhubungan unsuri. Tapi yang satu ini tentang sudah bicara panjang lebar. Nah, ini yang menjadi persoalan kan nantinya moderat tentang keagamaan. Bagaimana nantinya supaya tidak carut marut masalah keagamaan ini. Nah, ini satu ini. Nah, ini nanti akan cerita. Kenapa? Karena menguatkan suatu bangsa persatuan yang disampaikan Pancasila ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan, keadilan. Ini sudah masuk yang disampaikan oleh yaitu tadi sudah jelas gamblang oleh Bapak Masud Said. Tapi kita bicara masalah yang satu ini yaitu Prof yaitu Halim ya Subhari ini tentang harus ingat ini, harus moderat tentang keagamaan. Bagaimana ceritanya? Lah ini akan tampil di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu istighfar. Begitu. Silakan Prof. Ya. Ini ada hubungannya ya, yang satu dengan Bapak tadi yang disampaikan Prof Masud tadi. Prof nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana hubban wa hubba ma yuhibbuk wal amalilladzi yuballighuna hubbak waj'al hubbana hubba ilaika minal ma'il barid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati dan kita hormati Bapak Rektor Universitas Sunan Giri Surabaya di Sidoarjo, sahabat saya Wakil Rektor ya, sama-sama di Jember, dari Jember, cuman beliau nyantol di Surabaya, saya tetap istiqomah di Jember. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Ibu Ketua Prodi, dan mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya banggakan. Yang kami hormati Profesor Wibowo, SHM Hum, Profesor Haji Muhammad Masud Said, PhD. Beliau ini biasa saya panggil ketua kelas. Ya sampai sekarang. Meskipun saya dipanggil senior ya, ketua kelasnya beliau. Karena kita itu punya komunitas, ada guru besar, ada kiai-kiai. Itu kalau sudah kumpul, tidak akan mulai kalau beliau belum hadir ya. Baru setelah beliau itu hadir, baru mulai. Yang mimpin rapat, menutup rapat ya beliau ini. Jadi Prof Masud itu ketua kelas ya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Tadi saya ditanya oleh moderator, Prof Halim mau nyampaikan apa? Gitu. Saya sempat bingung karena semuanya sudah disampaikan oleh Prof Masud ya. Tapi saya coba cari haluan lain dari sejarah bagaimana Nabi itu menyiapkan kaum intelektual yang itu sangat menentukan sejarah Islam dan polarisasi yang ada di masyarakat. Tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan bahwa polarisasi itu bagian dari keragaman. Keragaman itu adalah bagian dari sunnatullah ya. Dulu katanya ketika masih kecil yang kita tahu hanya ada NU, ada Muhammadiyah. Saya karena mondoknya di Jember dan di Jogja, Prof Masud itu mondoknya di Malang dan juga di Australia. Mungkin ada perspektif yang memang beda ya. Dulu saya ketika di Jogja, begitu mau kuliah di Jogja, banyak kiai-kiai yang mencegah.
Di antaranya Kiai Mukhid ya. Terus Kiai Ahmad itu hanya pesan, kamu kalau ke Jogja jangan sampai jadi Muhammadiyah. Begitu di Jogja, saya kontrak di tempat di wilayah yang namanya Warung Boto. Itu 1 kilo sebelah utara terminal ya. Di Warung Boto itu ada gapura besar itu. Anda memasuki kawasan Muhammadiyah. Jadi saya di situ itu. Tapi ada hal yang bagus yang itu saya pelajari, dan ini memang menimbulkan inspirasi ya bagi pemuda-pemuda yang aktif dalam gerakan organisasi. Nah, pemuda Muhammadiyah di desa itu, di mana Pak Syafi'i Ma'arif sering ke situ, di mana Profesor Amin Abdullah dulu kontraknya ya di situ, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Jadi satu RT dengan saya. Setiap malam Jumat itu ada jimpitan ya, dan ada yasinan sekaligus bacaan kalimat thayyibah. Kalau kita kan tidak telaten jimpitan, kalau Muhammadiyah itu sangat telaten ya. Di depan rumah, depan pintu itu ada gelas. Yang gelasnya itu ternyata isinya beras, dan diisi beras setiap malam. Mungkin hanya 1 on beras di situ ya. Jadi pemuda-pemuda itu keliling sampai pagi ngambili jimpitan di pintu-pintu itu. Kira-kira dalam 1 malam itu bisa dapat 1 kintal. Kalau kita kan enggak. Kalau cari beras langsung 1 kintal, tapi tidak telaten mengumpulkan dari yang kecil-kecil itu. Nah, kemudian setelah itu di malam Jumat itu ngaji Yasin ya, sekaligus baca kalimat thayyibah. Nah, akhirnya suatu ketika imam dari yang mimpin kalimat thayyibah itu tidak hadir. Karena tidak ada imam dari teman-teman Muhammadiyah, saya akhirnya diminta jadi imam. Lah kalau yang lain itu imamnya kan mesti pegang buku kecil itu, karena tidak hafal ya. Saya tampil tidak pegang buku kecil ya. Begitu selesai saya ditanya, loh Pak Halim kok hafal bacaan kalimat thayyibah ya? Saya sampaikan, ini yang sejak kecil di kampung saya itu namanya tahlil. Jadi mereka itu baru tahu. Memang tahlil tidak diperkenalkan kepada mereka ya. Karena yang diperkenalkan itu pasti bacaan kalimat thayyibah. Tapi isinya itu sama. Jadi sebenarnya secara substantif itu sama, memang casingnya itu berbeda. Itu antara tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah ketika malam Jumat ya sama persis itu. Sehingga saya bisa menikmati di situ. Yang Muhammadiyah baru mengenal NU itu seperti ini. Tahlil ternyata bacaannya sama persis dengan bacaan kalimat thayyibah. Yang Muhammadiyah akhirnya merasa bahwa bacaan kalimat thayyibah itu ternyata sama dengan bacaan tahlil ya. Nah, mungkin sekarang kekirannya itu sudah capek mungkin ya. Jadi tidak pernah lagi kekiran masalah tahlil, masalah usolli, mungkin pada versi yang lain. Nah, saya akan masuk pada pembahasan bahwa ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira, setelah bersemedi cukup lama di situ, Nabi itu tidak pernah datang lagi ke Gua Hira ya. Jadi begitu terima wahyu, Nabi itu sudah tidak pernah datang lagi ke Gua Hira, tapi langsung terjun ke masyarakat yang polarisasinya itu sudah sangat luar biasa di situ. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada inventarisasi seberapa banyak mereka dari masyarakat Arab Mekah yang pintar baca tulis ya. Itu ternyata tidak banyak. Kalau kita semua ya ahli baca tulis, baca kitab juga ahli ya. Termasuk yang S2 ini yang seleksi dari Pemprov itu kan harus lulus baca kitab ya. Ada yang program beasiswa ini? Nah, itu hanya 22 orang yang pintar baca tulis. 17 orang itu laki-laki, 5 orang itu perempuan. Ini yang terus di training oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pula yang disebar oleh Rasulullah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Jadi di antara yang 17 yang laki-laki itu ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali bin Affan ya. Ali bin Abi Thalib. Yang perempuan itu ada Hafsah, ada Aisyah, tapi bukan Aisyah binti Abu Bakar ya, Aisyah binti Abdullah. Kemudian juga ada tokoh-tokoh lain-lain. Jadi yang laki itu ada 17, yang perempuan itu ada 5. Jadi begitu susahnya Rasulullah itu mencari orang yang bisa baca tulis ketika itu. Kenapa kok masyarakat Arab dikala Islam datang yang baca tulis yang pinter itu hanya 22 orang? Ini ada analisis yang cukup menarik dari Profesor Quraish Shihab itu. Ternyata kalau ada orang pinter nulis di kalangan masyarakat Arab itu dianggap celah. Itu dianggap pertanda hafalannya itu tidak kuat ya. Jadi harus ditulis. Kalau kita ya tak ditulis ya hilang semua itu hafalannya itu. Nah, di kalangan masyarakat Arab beribu-ribu bait itu sangat kuat mereka hafalannya. Begitu dia menulis ada syair berupa bait-bait langsung ditempel di dinding Ka'bah. Terus gitu. Sehingga ada pasar yang namanya pasar Ukad. Itu setiap minggu dijadikan sebagai pusat kompetisi ahli-ahli syair di kalangan masyarakat Arab Mekah ya. Nah, itu akhirnya yang dibina oleh Rasulullah itu adalah think tank pertama yang dibina oleh Rasulullah yang akhirnya menjadi penulis wahyu, penulis dawuh-dawuh yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu hal yang sangat penting sebenarnya. Kalau tadi itu disampaikan ada 4 pilar ya, PBNU, ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kan pilar samping. Sebenarnya pilar tengahnya itu yang harus kuat adalah SDM-nya itu sendiri. Nah, sekarang kaitannya dengan persoalan akademisi ini. Kita itu akan kuat kalau pendidikan itu kuat ya. Karena pendidikan itu pintu untuk membuka banyak hal. Termasuk penguatan demokrasi, termasuk penguatan misi Islam, termasuk pada penguatan peran di kalangan akademisi. Kalau dilihat dari struktur ini, peta dalam kurikulum itu, kalau S1 itu masih belum ahli, masih setengah ahli ya, itu masih level 6 itu. Kalau ingin ahli itu ke S2. Jadi begitu daftar S2 itu status ketidakahliannya itu sudah berkurang, jadi ahli itu sudah. Jadi setengah ahli itu serba ndak enak memang. Yang enak itu telur setengah matang ya, itu bisa jadi obat itu. Tapi kalau orang setengah-setengah itu ndak enak. Oleh karena itu dalam KKNI itu mereka yang sudah tamat S2 itu sudah masuk level 7 sampai level 8. Sudah ahli, masuk di situ kategori spesialis ya. Kalau ingin meningkat lagi ke S3, silahkan tahun depan itu bisa direbut. S3 itu ada di UIN Malang, ada di Unmuh Malang, ada di IHAK Mojokerto, ada juga di Gontor ya. 4 lembaga itu. Yang sekarang ini ada 4 lembaga, ada Unisma ya, ada UIN Sunan Ampel, ada UIN Khas Jember, ada UIN 1 Tulungagung. Karena 4 perguruan tinggi itu yang program doktornya paling siap. Jadi begitu diminta proposal harus diserahkan dalam tempo 2 hari, hanya 4 lembaga itu yang siap ya. Begitu yang lain telat ya akhirnya hanya 4 itu yang bisa masuk ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana akademisi itu memang harus meningkatkan kualitasnya.
program Ibu Gubernur, kenapa akademisi itu pendidikan harus tinggi? Karena memang untuk mempercepat kesiapan SDM di pesantren ya. Jadi beliau memimpin Jawa Timur ini baru 3 tahun, tapi sudah 4.235 mahasiswa S1, S2, S3 plus yang ke Mesir itu yang sudah mengambil manfaatnya. Ya mudah-mudahan program ini diteruskan. Saya kemarin lusa, mohon maaf, hari Sabtu dengan Prof. Mas'ud ini ada pertanyaan dari seorang bunyai, putranya Ki Wahab Hasbullah, Nyi Mahfudah. Beliau itu cucunya sudah selesai S1, sudah hafal Quran, bahasa Arabnya sudah fasih betul, ingin melanjutkan ke S2 Mesir. Saya coba jajaki ya, lewat Pak Mukhlason, Ketua PCI NU Mesir. Pusiba sebagai lembaga satu-satunya yang dipercaya Al-Azhar sudah kami jajaki. Semua itu belum sanggup ya. Saya lapor dengan Ibu Gubernur ya. Beliau itu akhirnya dawuh, harus dirintis mulai sekarang. Jadi jalannya belum ada, tapi harus dimulai dari sekarang. Itu komitmen beliau untuk mempersiapkan SDM yang sangat bagus di Jawa Timur ini. Karena memang Jawa Timur itu tempatnya. Pondok pesantren di Indonesia, pondok pesantren yang besar-besar itu ada di Jawa Timur ya. Ma'had Ali di Indonesia itu ada 76 Ma'had Ali. 27-nya itu ada di Jawa Timur. Ma'had Ali yang menyelenggarakan program S2 atau marhalah tsaniyah hanya 2 di Indonesia. Dua-duanya itu ada di Jawa Timur ya. Pendidikan diniyah formal di Indonesia itu ada 127. 40 itu ada di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu memang sangat besar potensinya. Oleh karena itu ke depan kalau SDM pesantren ini dipersiapkan secara matang, ini akan mempercepat pengembangan pesantren dalam rangka berkontribusi terhadap masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini. Dan polarisasi itu tidak bisa dihindari, karena ternyata kalau dilihat dari aspek pendidikan, Jawa Timur ini masih banyak yang rendah ya. Bukan hanya di Madura, tapi daerah timur itu, Jember bagian utara itu sangat rendah pendidikannya. Dan pendidikan itu di Jawa Timur yang rendah, meskipun kinerjanya itu terbaik di Jawa Timur, karena banyaknya pesantren yang ijazahnya itu tidak muadalah ya. Orang pinter baca kitab kuning itu tempatnya di pesantren. Tapi ukuran Indonesia, kalau yang pinter baca kitab kuning tidak muadalah, tidak diambil muadalah dengan SMA misalkan, ada dengan MI, dengan MTS dan di atasnya, maka selama itu pula pendidikan di Jawa Timur dari angka partisipasi masyarakat itu tergolong rendah. Ya mudah-mudahan dengan program-program ini akan menjadikan Jatim itu bangkit, dan ketika Jatim bangkit maka kontribusi kita itu sangat luar biasa dalam mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Saya tidak memasuki polarisasi politik ya, karena betul-betul saya memang tidak ahli. Kalau ingin bicara tentang pendidikan Islam, saya kira saya berhari-hari kuat berdiri di tempat ini ya. Kalau sudah persoalan politik, ya beliau itu ngajinya sudah paham ya. Tapi kalau saya kalah terus saya kalau persoalan politik gitu. Nah, insya Allah dari program-program ini kita masih akan bertemu. Monggo yang akan datang, karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mas'ud agar kita itu juga terus mengakses program-program beasiswa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur yang akan datang untuk program S3 di 4 tempat itu.
Kalau ada yang mau ke Ma'had Ali, apakah keluarga dan lain-lain, monggo bulan Maret ini sudah mulai pendaftaran. Itu pendaftarannya terbuka, tapi biasanya dari perguruan tinggi itu tidak ada yang mengakses ya. Demikian juga yang ke Mesir ini pendaftaran sudah dibuka bulan Maret ya. Dan itu hanya untuk 30 kuota memang sedikit. Karena itu ada hafalan minimal 2 juz. Juz pertama surat Al-Baqarah. Yang kewajiban kedua itu bisa milih. Bisa milih juz 30, bisa milih juz yang lain gitu. Yang kedua memang harus pintar baca kitab ya. Yang ketiga bahasa Arabnya itu harus fasih. Itu saja sebenarnya persyaratannya. Sehingga yang bisa mengakses ini rata-rata adalah mereka yang ikut PDF Mu'adalah dan Madrasah Aliyah berbasis pesantren ya. PDF itu memang kurikulumnya berbasis kitab kuning. Mu'adalah yang ada di pesantren Salafiyah, ini ada 24 di Jawa Timur, itu kurikulumnya berbasis kitab kuning. Tapi Mu'adalah yang ada di pesantren Asriyah berbasis dirasah Islamiyah, itu di Jawa Timur ada 16 ya. Ini biasanya program 1000 Gontor itu TMI, di mana mengembangkan Mu'adalah, tapi Mu'adalahnya itu tidak berbasis kitab kuning, tapi berbasis dirasah Islamiyah ya. Sehingga kalau ingin akses pendidikan ke Al-Azhar, karena seleksinya harus kitab kuning, biasanya kursus kilat ya. Kursus kilat beberapa bulan sehingga mereka memiliki kemahiran di bidang kitab kuning. Itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada pengantar ini. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat kepada program magister ilmu hukum, hukum keluarga, dan khususnya pendidikan agama Islam ya. PAI itu bukan pelajaran biasa, tapi pelajaran yang luar biasa ya. Demikian juga hukum. Karena apa? Kita mendapatkan PAI itu dari guru-guru agama kita yang mulia, dari para guru-guru mulia kita, dari para aulia, dari para wali songo, terakhir tembus pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara tentang PAI itu memiliki sanad yang sangat kuat ya. Dan PAI itu bukan pelajaran biasa, tapi pelajaran yang luar biasa. Sehingga kalau materi PAI itu dikurangi, pasti tokoh-tokoh agama itu akan turun jalan ya. Sebaliknya kalau materi PAI itu ditambah, pasti orang yang kurang apresiatif terhadap pertumbuhan agama itu juga akan protes ya. Dan sejarah sudah banyak membuktikan, misalkan bagaimana Undang-Undang Sekdiknas nomor 20 tahun 2003 ketika disahkan, orang-orang yang tidak pro agama itu akhirnya walk out ya. Itu hanya karena satu pasal tentang PAI yang menyatakan pendidikan agama Islam harus disampaikan oleh guru yang beragama Islam, atau pendidikan agama harus disampaikan oleh guru yang seagama. Tetapi mereka yang walk out itu inginnya pendidikan agama harus disampaikan oleh guru agama meskipun tidak seagama. Karena kasus misalkan di Paramadina itu banyak sekali seorang guru mengajarkan 5 agama ya, dan itu akan melahirkan sinkretisme ya. Jadi politik identitas itu tidak selamanya jelek ya, tetapi ada juga pada persoalan-persoalan agama yang itu akan memperkuat identitas di bidang PAI, penguatan karakter, penguatan sumber daya manusia, dan penguatan profil PAI. Maka itu juga harus dikuatkan ya, karena ini bagian dari perjuangan, dan itu perjuangan
ya para tokoh-tokoh kita. Kalau yang memperjuangkan itu lulusan magister, insya Allah lebih sakti itu. Semakin banyak magister, semakin banyak doktor yang punya apresiasi terhadap materi-materi terkait dengan pendidikan agama, masalah hukum keluarga, saya kira itu akan memperkuat kepribadian kita sebagai muslim akademisi untuk tingkatan magister. Itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yaqulul haqq wa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu sebetulnya apa yang disajikan itu seperti dua garis simetris. Pertama, kalau kita melihat Prof. Mas'ud Said itu tentang kebangsaan, tentang polarisasi yang berhubungan dengan negara, politik, integritas. Nah, ini berarti semua itu hati-hati, dikarenakan nanti ada memanas ketika menghadapi pilpres, pemilu yang nanti tahun 2024. Ini adalah antisipasi untuk menguatkan kebangsaan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Mas'ud. Tapi, nah ini, kalau Prof. Halim itu tahu apa yang disajikan tadi? Tingkatkan pendidikan. Jadi jangan kecil hati. Kalau sudah master, kalau bisa tingkatkan ke doktor. Dalam arti apa? Dalam arti semua itu harus punya suatu motivasi hidup, motivasi pendidikan, motivasi akademisi. Nah, kalau bapak-bapak ini saya sampaikan ilustrasi nih, seorang Profesor Dr. Sunarno Ediwibowo itu sebetulnya dulu, mohon maaf, ini memberikan motivasi, bukan hanya lulus profesor tapi jualan onde-onde waktu kecil, ngeper koran, udah teh dan sebagainya. Untuk apa? Untuk pendidikan. Nah, pendidikan itu nggak ada alasan, nggak punya biaya dan sebagainya, asalkan niat, semangat, belajar terus. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Prof. Halim tadi bersesuaian. Tapi ingat, Prof. Halim tapi sudah nyinggung, memang ada 3 hal. Pak Mas'ud juga ada menyinggung, apa sih sebetulnya ada 3 hal. Pertama, tidak lepas dari pendidikan, suatu besarnya suatu bangsa, majunya suatu bangsa. Kedua adalah tadi sudah memikirkan pojok timur dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nantinya kalau sudah ada pendidikan, bapak-bapak nanti diajarkan di mana, diamalkan pendidikannya menjadi salah satu meningkatkan. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang kemelaratan dari diangkatlah itu. Tapi yang satu ini kelihatannya Pak Mas'ud ngomong tadi itu nyindir. Jadi kalau jadi seorang pimpinan, ingat nih, jangan sampai ada sesuatu yang lupa pada masyarakat, lupa pada yang milih, yaitu tindak pidana korupsi. Jangan. Kenapa? Karena sekarang ini jangan coba-coba seperti itu. Semua itu bisa menjadi sosial media, bisa, ini pun bisa jadi media. Kalau dulu hanyalah media surat kabar, tapi enggak sekarang. Makanya hati-hati. Saya berdoa pada master yang unsuri, tinggal apa yang disampaikan tadi mungkin jelas, tanya jawab pada narasumber ini. Mohon maaf, saya kira sebelah kiri dulu atau kanan dulu, monggo kalau mau tanya pada 2 narasumber silakan. Nanti ditujukan pada siapa? Oh, 3. Monggo silakan, nama sebutkan dari magister
Assalamualaikum warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Kami dari beasiswa, nama saya Mas Duki dari Madura, dari Bangkalan Madura. Pertama, kami sejak tadi menyimak dari melihat daripada judul polarisasi, kami langsung termotivasi bahwa di sini akan disampaikan berbagai trik atau hal-hal yang dapat teori-teori yang dapat menselaraskan dengan tujuan daripada Pancasila. Oleh karenanya kami memang ada sedikit kejanggalan, manakala satu sisi kita memang disuruh untuk bisa hidup bergandengan, baik itu antar etnis, antar agama dan lain sebagainya. Namun seringkali upaya demikian ini salah satu menjadi kendala, yaitu adalah semangat dakwah, terutama itu adalah materi-materi yang seringkali disampaikan dalam, ya mungkin di setiap agama juga mengajak untuk berdakwah, yaitu semangat dakwah, mengajak pihak lain untuk ikut kepada keyakinan sesuai dengan keyakinan kita. Pertanyaannya, kira-kira ketika ada problem yang demikian, kita mau menggunakan konsep apa? Dari satu sisi keagamaan, dari sisi agama mengajak untuk semangat berdakwah, mengajak baik tetangga atau orang lain, yang ini diilustrasikan dengan kayak adzan. Di mana hal ini bisa mengganggu kepada pihak lain yang ketepatan punya keyakinan berbeda. Tapi di satu sisi memang dianjurkan untuk disiarkan. Kira-kira dalam mengatasi yang bentuk polemik yang semacam ini, menurut Prof itu bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini saya serahkan pada khususnya ketika menyampaikan itu adalah Prof Masud. Nah, ini penguatan tentang polarisasi, tentang menyangkut kebangsaan. Kalau melihat pertanyaan demikian, Prof. Dulu orang sering terganggu atau merasa terganggu dengan peribadatan orang lain. Tapi sejak salah satunya yang paling notable itu Al-Maghfur Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kita diminta untuk memahami. Tapi Kiai Abdurrahman Wahid itu bukan satu-satunya orang. Konstitusi juga begitu. Yang tidak boleh kan mengganggu. Saya belum mendengar berita di provinsi mana misalnya ada masjid adzan kemudian ada orang terganggu. Karena adzan itu menurut saya, walaupun dia itu Buddha, Nasrani atau tidak beragama, karena tiap 5 kali dikumandangkan, jadi kebal, dia juga enggak menjadi azan itu musuh. Satu. Jadi semakin sedikit saja ke sini, makanya ini nanti kita di Unisma itu ada program S3 PAI multikultural. Multikulturalisme ini adalah dalam tanda petik falsafahnya keberagamaan dunia. Saya perspektifnya internasional aja lah analisisnya, biar objektif. Yang kedua, kalau kawan-kawan googling dengan kata kunci what is the most fastest religion growing, yang artinya Anda bertanya kepada Google, apa agama yang paling perkembangannya yang paling cepat? Jawabannya Islam. Jawabannya Islam. Sekarang itu Islam itu perkembangannya lebih cepat di dunia loh ya, bukan di kecamatan saudara ya.
Di dunia itu perkembangan cepat di Islam. Di Eropa, di Amerika, di Jepang, semakin maju negara, Islamnya semakin cepat. Karena Islam sekarang muncul sebagai agama yang peace. Yang peace itu apa? Damai, rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu sebaliknya kita nggak bisa memaksakan dengan cara yang kasar. Karena agama itu petunjuk, agama itu nurani, agama itu belief, keyakinan, keimanan. Tidak bisa keimanan itu dengan pukul memukul, dengan rusak merusak. Jadi kabar baiknya ialah kalau kita ingin tahu data statistik mengenai berapa jumlah masjid baru di Inggris, insya Allah lebih dari 200 yang baru loh ya. Masjid sampean digusur untuk kene iki. Di sana insya Allah 200 tambahnya. Di Amerika ada Islamic Center, di Australia, di Jerman, di mana-mana. Kenapa Belanda kemarin ada kitab yang menyudutkan Rasulullah? Karena nek dijarno tambah gede ku Islam untuk Belanda. 10 tahun yang lalu. Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana kita disuruh hidup bergandengan? Iya, kita disuruh semangat dakwah, iya. Tapi dakwah yang soleh, dakwah yang apa? Ayatnya kan jelas, ya begitu. Apa? Bil ma'ruf, dengan baik. Nah ini yang kita nggak bisa itu dengan baik. Asalkan Islam itu disiarkan dengan akhlak Rasulullah, ya pasti tembus. Udah pasti tembus. Lah kene ngomong Rasulullah, tapi gaya Abu Jahal, ya nggak bisa. Jadi ini kita harus mindsetnya dirubah. In the future, nah ini saya cerita, saya ini ngajar S3 di Brawijaya itu political ideologis, lagi-lagi politik, ideologi politik dunia, akhirnya nanti ke Asia, akhirnya nanti ke Islam, akhirnya nanti ke Ahlussunnah wal Jamaah. Percaya saya. Nggak tepuk tangan ya nggak apa-apa. Nah, ya. Oh, tegang men. Terus apakah agama-agama lain itu jelek Pak Mansur? Enggak ada urusan. Itu urusannya bagaimana, makanya ada dakwal bil mal, dakwal bil hal, dakwal bil lisan, dakwal bil IT. Makanya tadi tak lihat websitenya Unsuri tek tahun berapa diperbarui gitu. Visitornya berapa, tak urus itu Pak ya. Kemudian kontennya apa, itu ada pelantikan pramuka gitu ya, mestinya yang konten-konten Islam rahmatan lil alamin. Apalagi ada PAI, ada hukum keluarga Islam, ada hukum Islam, ada apa namanya PAI, ada hukum yang umum. Sudah, jangan khawatir Pak dari Bangkalan. Mana yang lain lagi? Ya tadi disampaikan nanti menyangkut berhubungan masih ada kurang, nanti perlu ditambah oleh Prof. Halim ya, menyangkut kalau kita bicara pluralisme adalah kita masih ingat itu presiden kita yaitu Bapak Yai Gus Dur. Nah itu pluralisme. Nah mungkin strateginya ini perlu ditambah oleh, ngapunten Bapak, strategi Nabi ya, mungkin sampaikan oleh Pak Prof. Halim, Pak Halim ditambah lagi ya. Nah, baik, merespon Mas Fahjuki ya dari Bangkalan. Kalau Ki Ahmad Siddiq itu memahami ajaran Islam, ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli ya. Kita akan melakukan inovasi bagaimanapun, tapi yang menyangkut ta'abbudi itu sudah tidak bisa didiskusikan itu.
Misalkan sholat duhur itu 4 rakaat, itu ta'abbudi, tidak bisa dikurangi jadi 3 rakaat atau jadi 1 rakaat ya, kecuali ada alasan syar'i, mungkin karena kita bepergian. Tapi Islam itu yang paling banyak adalah ta'akuli. Ta'akuli itu dengan kata lain ma'lumum minad dini bil ijtihad ya. Pintu ijtihad dibuka betul itu, kaitannya dengan itu. Termasuk juga Pancasila. Pancasila itu bukan ta'abbudi ya, bukan agama, tapi Pancasila itu ta'akuli. Tetapi setelah dipertimbangkan dan ditimbang-timbang baik secara agama, secara sosial, politik dan lain-lain, ternyata ajaran Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam ya. Sehingga ketika Muktamar NU tahun 84, Munas tahun 83, Ki Ahmad itu tidak tidur di hotel atau di pondok, tapi nginep di musallanya Mas Musyawir ini berhari-hari ya. Sehingga akses siapapun tokoh, siapapun santri yang akan bersilaturahim, akan diskusi dengan Ki Ahmad ya seperti itu. Jadi bahwa ajaran Islam ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli ya. Nah, misalkan di Probolinggo ta'abbudi itu diganggu, ada sholat pakai 2 bahasa yang di Probolinggo itu, akhirnya difatwa oleh MUI itu termasuk ajaran yang sesat ya. Tapi akhirnya rujuk ilal haq, yang bersangkutan itu langsung rujuk ilal haq, kembali ke ajaran yang benar ya. Nah itu kalau persoalan ta'abbudi ya. Tapi yang banyak memang persoalan ajaran yang terkait dengan ta'akuli. Di antaranya yang sering dikemukakan karena waktu itu ada ketegangan yang luar biasa. Tahun 82 itu ada peristiwa Tanjung Priok itu, ketegangan luar biasa karena seorang berdakwah tidak lagi bil ma'ruf ya. Jadi mengajak orang tidak dengan cara-cara yang ma'ruf ya. Bahkan Islam itu mengajarkan, Nabi mengajarkan kita kalau berdakwah harus dengan cara yang ma'ruf. Kita melarang saja itu diusahakan dengan cara-cara yang ma'ruf ya, bukan dengan cara-cara yang tidak ma'ruf ya. Nah, itu bagian dari ajaran yang bersifat ta'akuli, masih terbuka pintu ijtihad ya, khususnya terkait dengan Pancasila. Karena hasil ijtihad para ulama waktu itu, Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena banyak ajaran Islam yang mengalami sublimasi, misalkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Di Pancasila itu semua agama itu merasa punya hak, meskipun Tuhan yang Maha Esa itu berbeda. Menurut Islam ya Allah, tapi menurut agama lain itu beda, meskipun juga nyebut Allah ya, yang diyakini itu beda. Nah oleh karena itu memang ada persoalan-persoalan akhirnya, misalkan tata cara doa bersama ya, kalau umat Islam itu tidak diperkenankan mengamini doa yang dipimpin oleh Kristen atau non-Islam ya. Oleh karena itu doa bersama itu diusahakan agar supaya yang memimpin doa itu adalah mereka yang beragama Islam ya. Karena itu doa ta'abbudi ya. Karena yang berdoa itu kepada Allah, kalau yang Islam jelas Allah yang Maha Kuasa ya, Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berdoa itu maksudnya ya Allah sebagaimana yang kita yakini. Tetapi kalau yang mimpin doa itu non muslim, Allah, tapi Allahnya itu tidak sama dengan kita yakini ya. Akhirnya ada persoalan di situ. Itu kalau sudah menyangkut persoalan ta'abbudi dan menyangkut persoalan ta'akuli ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, tadi sudah dirangkap tadi supaya puas pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya? Perkenalkan, saya Muhammad Basor, mahasiswa pasca Pendidikan Agama Islam dari Sidoarjo.
Izinkan saya mau bertanya kepada yang terhormat Profesor Mas'ud Said. Langsung saja, kalau yang menjadi tolak ukur solusi kerukunan adalah uang atau jabatan, mengapa masih banyak pejabat negeri maupun swasta yang korupsi atau bahkan kericuhan pada kursi kepemimpinan di negara kita ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basor. Ini lagi ya, tadi sudah sampaikan ada 3 hal tadi ya, untuk majunya negara. Sekarang tinggal menjadi seorang pejabat jangan sampai korupsi. Nah ini akan dijawab. Nah Prof, jawab Prof ini Prof. Iya, monggo Prof ya. Oh jangan Prof, saya kena moderator. Monggo Prof. Jadi kalau kesehatan, kita punya penyakit. Kalau keagamaan Indonesia itu sehat. Kalau ekonomi sekarang antara uncertainty tapi masih optimistik. Karena kata Pak Jokowi ada 61, 28 yang hancur sekarang, karena sekarang ini lagi ekonomi dunia lagi ambruk. Nah, bab korupsi ini yang berat. Korupsi kita ini berat karena dilakukan secara, jadi ada yang istilahnya struktur masif, dan kita masih berat itu penyakit itu. Ini mestinya tanyanya ke Prof. Mahfud MD, jangan ke Mas'ud Said, atau ke Ketua KPK Pak Firly, atau bahkan ke Pak Presiden, karena beliau-beliau ini yang saya sebut lagi memerangi korupsi. Dan tingkat korupsi kita kan harus jujur. Kalau sing apik ya apik, sing elek-elek masih belum beres itu. Nah, ini Pak Bowo, ini Mas Hakim, semuanya ini juga diminta untuk korupsi. Apa korupsi itu? Perbuatan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan posisi yang merugikan negara, baik untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, atau yang menguntungkan pihak lain. Korupsi adalah perbuatan terlarang yang menurut undang-undang adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi, penyalahgunaan power yang itu merugikan negara, terutama merugikan keuangan negara, baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, atau menguntungkan pihak lain. Contoh, saya tidak menerima uang, tapi saya minta dinas A untuk menyumbangkan keuangannya ke institusi yang saya tidak ada hubungannya dengan institusi. Itu korupsi. Tapi korupsi itu macamnya banyak. Ada korupsi waktu, ada konflik of interest. Mestinya orang kayak saya ini tidak boleh ketemu orang. Jadi misalnya sekarang saya ini pansel, tadi semua orang, beberapa orang tahu, panitia seleksi, jabatan A, jabatan B, jabatan C. Kalau saya tidak berbuat dengan disiplin, kalau saya memasukkan orang saya tanpa ada kriteria yang memenuhi,
atau saya menerima uang ratusan miliar, puluhan miliar, ratusan juta, puluhan juta untuk memuluskan dia, saya sudah korupsi. Nah ini yang berat. Makanya yang paling enak itu ya modern, kaya tapi zuhud. Kalau miskin zuhud kan sudah biasa, soalnya bertetangga itu kan. Atau kita biasa-biasa saja merasa kaya, merasa cukup. Nah, bentuk tasyakur kan ada 3 kalau nggak salah, ada bil lisan, bil qalb, ada bil arkan atau bil amal. Nah kalau kita ini sudah merasa cukup, itu syukur, sudah syukur itu. Bahayanya orang itu kan apa Pak Mas'ud? Saya kira orang hukum tahu yang menyebabkan korupsi itu: 1, kesempatan; 2, hukum yang tumpul; 3, tidak ada kontrol; 4, kultur menyogok; 5, kultur disogok. Soal disogok itu enak kadang-kadang kan, disogok duit, disogok duren, disogok apa sekarang. Nah tapi kalau tidak ada hubungannya dengan jabatan ya nggak apa-apa. Misalnya saya Mas Rahman ini di Yayasan Sabilillah, yayasan saya di Malang. Pak Mas'ud, aku teko Trenggalek, nggawa duren loro, ya gak apa-apa nek loro. Siji gak apa-apa. Nek rong truk Pak Mas'ud ya aja, itu korupsi. Karena kekeluargaan enggak apa-apa. Tapi beliau nggawa tape apa? Nek sak tumbu kan enggak apa-apa. Paling 15.000 sampai 20 enggak apa-apa. Tapi kalau tape sak truk atau ngekasih pabrik tape ke saya, ya itu nggak boleh. Pasti ada sesuatu yang ya pokoknya sing wajar-wajar saja lah. Ini yang terakhir tadi pertanyaannya adalah kenapa kok masih ada korupsi? Ya saya nggak tahu kenapa masih ada korupsi itu. Jujur nggak ngerti. Karena kita masih serakah kan. Karena kita masih belum bersyukur karena para pejabat itu belum menjadi menjadikan amanah itu sebagai sebuah amanah yang harus dijaga, kesuciannya dan kemurniannya. Begitu Pak. Terima kasih Pak Mas'ud ya, sudah panjang lebar. Tapi sekarang ini untuk pertanyaan selanjutnya akan saya ropel berapa orang satu persatu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Anas ya, dari mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam ya, versi beasiswa ya. Alhamdulillah. Dari Pasuruan ya. Yang saya tanyakan itu dari sekian materi yang disampaikan oleh Bapak Profesor Halim Subahar ya, tadi Pak, membahas tentang pembekalan sumber daya manusia yang mapan melalui pendidikan. Juga saya menggarisbawahi dari apa yang diutarakan oleh Bapak Profesor Mas'ud yang menyatakan idealitas atau idealnya seorang pemimpin yaitu harus berkepribadian yang kokoh, sehingga kalau keduanya dipadukan itu sangat kompak, ya kan Pak. Nah, kita itu semuanya dari Magister Pendidikan Agama Islam yang versi beasiswa itu rata-rata itu mempunyai karakter kepemimpinan di masyarakat sendiri-sendiri. Ya, itu caranya merubah mindset masyarakat agar tidak mudah untuk terpecah belah atau terprovokasi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Namanya sebutkan? Nama saya Anas Roh dari Pasuruan. Jadi ada 3 hal ya tadi kelihatannya nanti semua ya. Moral, integritas, sama tentang etika ya. Nah, ada lagi? Siapa? Nggih. Ditujukan ya Bapak ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto dari Hukum Keluarga Islam, Pak. Iya. Saya mau tanya dengan Profesor Mas'ud dan tentang takbuli dan taksuli dalam berpolitik. Dengan adanya bandar-bandar partai dan bos-bos partai yang menguasai kekuasaan dengan kekuasaan finansialnya, untuk kita melahirkan seorang pemimpin, mau nggak mau kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Bahkan sudah menjadi rahasia umum ketika tarif wali kota itu 20 miliar, tarif gubernur itu 100 miliar, tarif DPR RI itu 5 miliar. Nah, artinya di sini pasti ada biaya yang harus dikeluarkan karena minimnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Nah, pertanyaan saya, Pak, boleh nggak saya nyogok rakyat untuk saya jadi pemimpin supaya nanti saya jadi pemimpin yang adil? Ya. Apakah itu melanggar hukum Islam? Itu saja. Terima kasih, Ya, Pak. ini saya singkat, ini menyangkut mahar ya, mahar politik ya, nanti biar dijelaskan ya oleh Pak Mas'ud ya. Ada lagi? Ya. Monggo. Sudah tak? Itu, monggo. Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yatno dari Lamongan. Insya Allah calon mahasiswa Magister Hukum. Tapi ambil kesehatan. Oh ya, no. Mungkin saya ingin bertanya kepada Prof. Mas'ud. Iya. Apa yang disampaikan Prof. tadi menarik. Iya, pertanyaannya? Pertanyaannya gini. Tadi Prof. Mas'ud mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ini demokrasi terbaik. Terbaik ya. Dari dinamika yang ada saat ini, apa yang disampaikan penanya sebelumnya tadi, benar bahwa oligark plutokrat itu adalah pemegang kekuasaan saat ini. Ya. Oligarki itu sekarang yang memegang kekuasaan di Indonesia. Dalam dinamika saat ini, mohon dijelaskan apa yang menjadi kriteria. Tadi Prof mengatakan demokrasi di Indonesia itu terbaik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini untuk sementara 3. Ada lagi ya, enggak ya? 3 ya. Itu sudah 4. Belakang 4. Itu tadi. Ya. Lagi kita. Iya. Iya, perlu disampaikan. Iya. Nanti ini 4 dulu ya. Nanti soalnya ini panjang ini soalnya ini. Ini dari tadi, Pak, tapi baru diberi kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Liwak Suhar dari Pamekasan, Madura. Sesuai dengan kuliah umum di sini, judulnya apa? Peran kritis akademisi menyikapi polarisasi di masyarakat. Mohon maaf. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa polarisasi itu awalnya itu dari 2014. Iya, polarisasi. Ya, pro Jokowi, pro Prabowo. 2017 pro Anies, pro Ahok. 2019 pro Jokowi, pro Prabowo. Insya Allah 2024 pro Anies atau pro Ganjar atau pro Bu Puan. Yang akan kami tanyakan di sini, kami yang katanya calon magister di sini menyikapi masyarakat. Kalau di masyarakat kami itu terjadi polarisasi, contohnya antar sesama umat Islam saja, misalnya contohnya yang 2019 tadi, ada yang pro organisasi ini, ada yang pro organisasi itu, kan seperti itu. Kami bingung, Pak. Dari satu sebelah mengatakan Islam itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu alasannya. Ada yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka yang berbeda itu menyeret masyarakat kecil
adil itu dengan menggunakan ayat ini ayat itu. Kami sebagai magister, bagaimana kami harus menyikapi kalau ada dua tokoh yang keagamannya menurut kami itu mumpuni, tapi beda pandangan politik sehingga memecah belah masyarakat, khususnya pedesaan kami lah. Ndak usah jauh-jauh, itu dari kami Pak. Sekian, terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan 4 pilar tadi ya. Tapi nanti 4 pilar sudah dijelaskan oleh Prof. Masud ya. Tapi nanti ada terkait dengan agama ya, khususnya nanti Prof. Halim juga disampaikan. Nah, sekarang ini saya serahkan sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan. Ngapunten Prof, ini kelihatannya Prof dulu ya. Kelihatannya banyak Prof Masud. Habis itu terkait masalah apakah dibenarkan oleh agama. Nah, khususnya Prof Halim nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Anas, Pak Yudianto, Pak Yanto, Pak Toha. Jadi tadi bertanya tentang, kalau korupsi tadi sudah ya, kriteria. Jadi yang paling enak itu kita memilih yang ideal yang mana dulu. Secara akademis saja saya membagi 4 idealitas itu. Ideologisnya harus Pancasila. Kalau Islam yang sekarang mayoritas agama Islam dipenuhi. Kalaupun Nasrani ya silakan, yang pokoknya dalam PBNU itu Pancasila, kemudian NKRI dan lain sebagainya, Undang-Undang Dasar 45. Kalau dari situ, setelah itu Undang-Undang Pemilu membolehkan kita untuk memilih siapa saja. Boleh. Yang tidak boleh adalah memerangi orang yang kita tidak memilih pilihan kita. Itu sudah tidak demokratis. Jadi kedewasaan demokrasi itu nanti kalau ya kayak sepak bola itu, musuhan itu 90 menit saja. Setelah itu kalau lewat lewat ke Malang nggak usah di Gembosi Bane, nek N lewat ke Surabaya nggak usah. Itu kedewasaan olahraga. Demokrasi semakin dewasa itu semakin tidak ada perang fisik. Nah ini dalil lagi ini. Kalau ada demokrasi yang harus dibunuh, dipenjara, itu kan Iran dipenjara semua. Siapa itu? Ayatullah Ruhullah Khomeini, kemudian Saddam Hussein, mati semua itu. Baru diganti. Kan kita tidak begitu. Jadi ini hanyalah soal pilihan, choice. Di dalam demokrasi tadi ya bilang regular election. Kalau kemudian every citizen has equal voting powers. Kitab-kitab itu, kitab-kitab demokrasi mengatakan begitu. Kemudian ada juga bisa competing idea. Gontok-gontok itu tidak apa-apa dalam demokrasi. Yang nggak boleh itu setelah gontok-gontokan membunuh. Kalau setelah gontok-gontokan tidak sapa, keluarganya pecah, persaudaraan tetangga pecah, jangan. Satu pulau pecah, jangan. Jadi di situ. Kemudian ada yang sifatnya pakem di demokrasi itu. Ada yang kembangan, tak buti tak guli. Kalau yang pakem, misalnya 5 tahunan, jangan dirubah. Yang pakem, semua orang boleh milih, jangan dirubah. Perkara yang satu nanti ya Pak Anies itu muncul lagi yang dulu Prabowo, iya dah perkiraannya. Yang Pak Anies itu nanti melawan yang non Pak Anies. Yang cebong itu yang di luar Anies, yang Anies itu kadrun. Loh, ngene iki kanggo apa ya arek-arek iki? Kan tidak perlu. Wong Anies ya gubernur, Anies ya misalnya Islam, kemudian Pak Jokowi ya gubernur,
ya Islam, Prabowo ya menteri ya Islam, kemudian Yai Ma'ruf, loh Yai Ma'ruf itu ya ketua MUI, kemudian Rais Am PBNU, terus gak iso, pokoknya nek gak Anies, Yai Ma'ruf pun kafir. Iki gurune sapa hari ini ngaji nduk endi? Ngaji nduk Google. Jadi janganlah, ambil aja itu kayak sepak bola, sudah selesai, buktinya selesai kok. Andai kita sampai membunuh, betapa orang yang nggak dan ada gunanya, karena tadi makanya aku guyon ini tadi, awakmu iku lho belani Anies sampai tutup bun-buna oleh apa kenal ya ora, tanggane ya ora. Ya biasa aja, coblosen ae, gak masalah. Nggak usah perang. Ya coblosen ae kok repot. Kalau untuk menang, nah ini tadi kalau saya PowerPoint itu Pak, Indonesia itu 275, punya suara itu sekitar berapa? 190 juta, 180 juta. Itu 67% di Jawa, 67% di Jawa. Makanya Pak Luhut Panjaitan saya ndak akan nyapres, karena apa? Siji gak patik Jawa, loro gak Muslim. Karena dia tahu komposisi yang menang Jawa ya menang. Contoh, ini nanti Pak, naik Jakarta, Jawa Barat dikumpulkan dari siji, tambah Jawa Timur dia menang. Percaya apa enggak? Nah gak percaya sekolah orang 10 tahun sampai. Lo asli nih. Jawa Timur itu Pak, sekarang itu 15 juta tambah kira-kira 15 juta, sekitar 20 jutaan lah suara. Kalau 20 juta suara itu sama dengan 1/4 dari Pulau Jawa yang 67 itu. Jadi nanti ada analisis sendiri, ada analisis sendiri. Siapa yang bolo penguasa Jawa Timur dia menang. Anyar Pak Masud ini. Pak Masud kok mbelani Bu Khofifah? Iki data. Mas Anies iki wis gak ono mari iki Pak. Oktober wis gak jabat. Jadi gak iso nang kabupaten kota gak iso. Nggak kendaraan dinas gak iso. Wis gak jabat kok. Marono Ridwan Kamil. Loh Ridwan Kamil ya mari ki 2023 selesai. Mas Ganjar iku tawur ambek Puan. Omahe padha. Sing meneng ae balak-balik Istighosah nih. Sing ngantengi mek Jawa Timur, Pak. Dipecah sapa Jawa Timur? Ngono sing mecah berhadapan dengan saya. Awakmu kate mecah Jawa Timur dadi apa? Wes sekolah marimu sekolah. Sekolah nang marimu. Selesaikan sekolahmu, selesai. Iki urusan biasalah 5 tahunan. Ekonomi ini enggak tambah tinggi. Nek jabat kepala dinas gak jadi wakil gubernur atau wakil bupati, wis meneng ae. Ini urusannya kecil-kecil aja. Jangan mengutamakan hal yang tidak utama dan jangan menyepelekan hal yang utama. Hal yang utama adalah memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang ideologinya jelas, profesional, punya kekuatan sosial politik, dia punya pengalaman dan punya integritas. Beliau setuju kalau pemimpin integritas insya Allah sejahtera. Kalau yang nantinya mohon maaf, kalau Prof Masud jadi menteri jangan lupa diunsuri ya Prof ya. Iya Prof. Saya di kampus saja Pak. Cesok guyon-guyon ya menteri nakal kayak saya, kasihan dirjen-dirjen saya. Nyogok boleh nggak? Ini pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Nyolong oleh nggak? Boleh. Tariku salah oleh nggak? Boleh. Nyogok aku api apa oleh?
Oleh apa enggak? Lah gak boleh kono kok ditakokno iku wis loro ta siji. Guyon. Untuk apapun ndak usah nyogok. Untuk apapun ndak usah nyogok, Pak. Contoh. Ya ini saya ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ini ketua MUI. Direktur Pasca Sarjana sampean. Kini ki nyogok ya tetap direktur Pasca Sarjana, gak nyogok ya tetap direktur. Lah patutnya gak nyogok barang, kecuali rokok sing sah itu yang halalan thayyibah gak apa-apa. Ya. Jadi ini pertanyaannya nggak perlu ditanyakan, karena kalau dijawab mesti anak-anak. Oke, yang terakhir Mas Toha tadi pertanyaannya soal apa tadi? Oh iya, sama udah tak jawab. Mas Toha santai aja. Engkau nanti jadi presiden cari yang punya 5 kriteria itu tadi. Orang soleh, punya integritas, punya sosial politik, jenengan kenal, jenengan deket, Pancasila jelas, Islamnya jelas, dan bukan perusak. Itu aja. Saya kira itu, Pak. Ini sudah siang. Ya, ini. Makanya kita kandani kuliah satu semester itu. Ini kelihatannya nanti akan disambung oleh Prof. Halim. Prof. Halim kena ada terkaitan tadi ya tentang adanya hubungan dengan bagaimana masalah terkait dengan agama ya. Kalau tadi negara, urusan negara nih, tapi agama ini apakah sekarang ini saya kembalikan pada panitia, apakah isoma atau dilanjut? Bagaimana Bapak Rektor? Oh ya, dengarkan azan sebentar, nanti kita sambung dengan Prof. Halim ya. Bagaimana menurut pandangan Islam ya terkait dengan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Masud. Akademisi itu atau orang yang berilmu itu punya karisma di masyarakat. Disadari atau tidak disadari, tapi masyarakat itu akan merasakan. Dia akan mencari referensi pada orang yang berilmu. S1 saja kalau ketemu dengan masyarakat desa, kalau papasan itu mesti jalannya miring dia. Miring, minggir ya. Kadang karena saking minggirnya dia bisa jatuh ke selokan itu. Itu kalau di desa. Itu jangan ditafsirkan negatif saja, tapi unsur positifnya bahwa mereka yang lewat itu adalah tokoh-tokoh yang nanti akan memimpin mereka, memimpin orang itu. Itu tafsir positifnya. Itu baru S1 lah. Bahkan baru kuliah S1. Lah ini sudah kuliah S2. Jadi masyarakat desa itu tidak berpikir macam-macam. Kalau sudah kuliah S2, pasti masyarakat itu akan pasrah ya. Khususnya kalangan masyarakat yang masih normal ya. Lain dengan masyarakat yang sudah terkontaminasi macam-macam itu. Tapi itulah masyarakat ya. Kita memberikan pencerahan, kita juga harus tenang, dan kita tidak boleh galau. Kalau kita galau ya masyarakat itu akan lebih galau lagi itu. Ya santai lah. Yang kedua, bagaimana sosok yang harus dipilih? Kalau itu dari perspektif agama, kita bisa mengikuti Imam Suyuti itu, tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Nanti kriterianya bisa seperti apa yang disampaikan, idealisasi atau idealitas yang tadi disampaikan oleh Prof. Masud. Sisi ideologinya ya, sisi kompetensinya, sisi pengalamannya ya, sisi kredibilitasnya dan lain-lain. Tetapi intinya itu akan kembali kepada tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Kalau sudah ada jaminan seperti itu, ya bismillah sudah pilih sudah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Halim sama Prof. Masud. Nah ini kelihatannya waktunya ini kita tidak tahu sudah 3 jam.
kita mendapatkan ilmu dari narasumber ini. Alhamdulillah ilmunya nanti bermanfaat. Saya selaku moderator barangkali ada sesuatu yang salah atau kemudian saya tambahkan dua narasumber ada yang kurang berkenan, mungkin saja saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Setelah itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbi. Tepuk tangan untuk kedua narasumber.